Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai latihan soal P3K, khususnya untuk formasi tenaga kesehatan tahun 2023. Dengan pembahasan pada video kali ini adalah tentang kesehatan umum ya teman-teman, karena kesehatan umum ini masuk ke dalam salah satu materi yang diujikan pada kemampuan teknis. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Hal ini merupakan definisi dari salah satu prinsip penyelenggaraan puskesmas, yaitu A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, atau E. Teknologi tepat guna. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu paradigma sehat. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya teman-teman tentang puskesmas. Untuk dasar hukumnya, ini dulu puskesmas diatur dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014. Kemudian sudah diperbarui lagi melalui Permenkes yang baru, yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2019. Berikutnya, untuk prinsip penyelenggaraan puskesmas itu ada 6 ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah paradigma sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah, berikutnya kemandirian masyarakat, kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan, kemudian yang kelima teknologi tepat guna, kemudian yang keenam ini ada keterpaduan dan kesinambungan. Berikutnya di sini untuk tugas puskesmas ini ada 2 ya teman-teman, yaitu penyelenggaraan UKM atau unit kesehatan masyarakat, dan yang kedua penyelenggaraan UKP atau unit kesehatan perorangan. Berikutnya berdasarkan karakteristik wilayahnya, puskesmas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama puskesmas perkotaan, yang kedua puskesmas perdesaan, kemudian puskesmas terpencil, dan puskesmas sangat terpencil. Nah, dari penjelasan ini pada tahun kemarin ada beberapa yang keluar ya teman-teman, yaitu tentang prinsip penyelenggaraan puskesmas, kemudian landasan hukumnya, yaitu yang terbaru adalah Permenkes 43 tahun 2019. Kemudian ada juga soal yang menanyakan tentang pembagian puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi yang bisa teman-teman pilih sesuai formasi teman-teman, di antaranya dokter umum, kemudian perawat terampil, perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, peranata laboratorium, perawat gigi, apoteker, dan asisten apoteker. Sebagai contoh, di sini kita akan buka untuk formasi perawat. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis perawat terampil, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu materi tentang perawat maupun kesehatan umum. Selain itu teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk soal-soal tentang puskesmas ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nyonya Y usia 58 tahun berobat ke puskesmas dengan keluhan badan lemas dan sering pusing. Dari hasil pemeriksaan, Nyonya Y terdiagnosis diabetes dan hipertensi. Karena memerlukan pengobatan yang berlanjut, Anda sebagai dokter jaga menyarankan pasien untuk mengikuti program BPJS Mandiri. Pertanyaannya di sini, berapakah iuran yang harus dibayar setiap bulan apabila ingin terdaftar dalam BPJS Mandiri kelas 2? A. 100.000, B. 90.000, C. 80.000, D. 70.000, atau E. 60.000. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A.
yaitu Rp100.000. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Berikut ini adalah perubahan tarif BPJS dari tahun ke tahun. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020, dasar hukum yang digunakan adalah Perpres nomor 75 tahun 2019, di mana pada BPJS kelas 1, iuran yang harus dibayarkan adalah Rp160.000, kemudian untuk BPJS kelas 2 sebesar Rp110.000, dan BPJS kelas 3 sebesar Rp42.000. Kemudian pada bulan April sampai dengan Juni 2020, ini peraturan yang dipakai kembali ke peraturan sebelumnya ya teman-teman, yaitu Perpres nomor 82 tahun 2018. Dan tarifnya adalah untuk kelas 1 sebesar Rp80.000, kelas 2 Rp51.000, dan kelas 3 Rp25.500. Kemudian pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020, ini ada Perpres baru yaitu Perpres nomor 64 tahun 2020. Untuk BPJS kelas 1, iuran yang harus dibayarkan adalah Rp150.000, kemudian BPJS kelas 2 sebesar Rp100.000, dan BPJS kelas 3 sebesar Rp25.500. Nah, di sini untuk BPJS kelas 3 ini sebenarnya iuran yang harus dibayarkan adalah Rp42.000. Tetapi pemerintah melakukan subsidi sebesar Rp16.500. Jadi peserta hanya perlu membayar sebesar Rp25.500. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, ini perpresnya masih sama ya teman-teman, yaitu mengikuti Perpres nomor 64 tahun 2020. Nah, yang membedakan di sini adalah pada BPJS kelas 3 ya teman-teman. Karena pada tahun 2020 pemerintah melakukan subsidi sebesar Rp16.500, tetapi pada tahun 2021 subsidinya dikurangi menjadi Rp7.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh peserta yaitu sebesar Rp42.000 dikurangi Rp7.000. Ini harusnya Rp35.000 ya teman-teman. Jadi untuk kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp35.000. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan pusing, lemas, dan diare sejak 3 hari. Berdasarkan hasil anamnesa, diketahui pasien mempunyai alergi terhadap beberapa jenis antibiotik seperti penisilin dan amoxilin. Sebagai upaya keselamatan pasien, Anda akan memberikan gelang identifikasi dengan warna A. Kuning, B. Hijau, C. Merah, D. Ungu, atau E. Abu-abu. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu gelang berwarna merah. Gelang berwarna merah ini menandakan pasien yang mempunyai alergi terhadap obat-obatan tertentu. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk gelang warna kuning, ini untuk pasien dengan resiko jatuh ya teman-teman. Kemudian gelang warna hijau, ini untuk pasien yang mempunyai alergi terhadap lateks. Kemudian untuk gelang warna ungu, ini diberikan pada pasien yang mempunyai harapan hidup rendah atau DNR. Do not resuscitation. Kemudian untuk gelang berwarna abu-abu, ini untuk pasien yang mengalami kemoterapi. Nah, selain warna-warna ini ada juga gelang warna lainnya seperti gelang warna biru itu untuk pasien laki-laki, gelang warna pink untuk perempuan, kemudian ada juga gelang warna putih untuk pasien yang mempunyai kelamin ganda. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada kegiatan reakreditasi Fasiankes, peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi salah satu prioritas. Berikut ini yang merupakan sasaran keselamatan pasien kecuali A. Ketepatan identifikasi pasien, B. Peningkatan komunikasi efektif, C. Prioritas kegawatan pasien, D. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, atau E. Kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C teman-teman, yaitu prioritas kegawatan pasien. Nah, ini maksudnya nanti ke triase ya teman-teman. Di sini ada kata kecuali. Terdapat 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu yang pertama ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, berikutnya kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien operasi, kemudian pengurangan resiko infeksi. Ini dengan cara meningkatkan budidaya cuci tangan ya teman-teman. Berikutnya yaitu pengurangan resiko jatuh. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat
dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.